Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Bimantoro dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 201904202227. Dan di sini di video ini saya akan menjelaskan untuk membuat pivot tabel dari data yang sudah tersedia. Nah, jadi ini merupakan data pesanan yang sudah tersedia dan ini berjumlah sekitar 60.000 data. Ya, ada tanggal pesanan, nomor pesanan penjualan, wilayah, kategori, subkategori, dan kuantitas. Nah, kemudian yang pertama kita akan membuat range terlebih dahulu ataupun filter dengan cara Ctrl T. Nah, di sini terlihat bahwa ada 60.920 data ya. Dan kita klik OK. Nah, di sini sudah terkelompokkan. Misal untuk tanggal pesanan itu ada di tahun 2011 hingga 2014. Kemudian nomor pesanan penjualan itu ada segini, lumayan banyak. Kemudian untuk wilayah itu ada Banten, Denpasar, DIY, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kemudian untuk kategori ada aksesoris, komponen, pakaian, sepeda. Dan untuk subkategori juga sudah terkelompokkan. Dan juga untuk kuantitas. Nah, setelah itu kita rename tabel ini menjadi tabel pesanan atau T pesanan. Nah, setelah itu kita tambah sheet baru atau new sheet di bagian bawah. Nah, nantinya sheet ini akan dibuat untuk menaruh pivot tabelnya. Kita rename terlebih dahulu. Pivot. Nah, kemudian kita akan membuat pivot tabel di sini, yaitu yang pertama dengan cara kita klik bagian sini, misal di sini ya, bagian C3, kemudian insert. Nah, di sini ada pivot tabel, kita pilih yang from table or range. Nah, kita ambil dari tabel pesanan ini ya. Dan kita pilih yang existing worksheet. Kita taruh di sheet yang kedua. Ya, kita taruh di sini C3, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini ya untuk pivot table pertama. Nah, untuk pivot table ini kita rename terlebih dahulu bagian sini, yaitu dari rename PT atau pivot table kategori. Nah, jadi nantinya kita akan membuat pivot table dari kategori dan juga subkategori, dan juga nanti kita akan menambahkan slicer dan timeline-nya ya. Nah, kemudian kita klik kanan bagian sini untuk menghilangkan auto fit update. Nah, untuk auto fit column with on update kita uncheck list. Nah, kemudian setelah itu kita menambahkan di bagian kanan ini ya, di bagian kanan ini di pivot table fields kita menambahkan kuantitas atau values.
Nah, kemudian kategori kita drag ke rows. Nah, udah akan muncul seperti ini. Kemudian kita rename row labels menjadi, untuk sum of kuantitas itu kita rename menjadi total atau jumlah kuantitas. Jadi sudah terlihat bahwa di kategori aksesoris itu jumlahnya ada 25.840, komponen 49.000, pakaian 64.000, sepeda 75.000, dan totalnya itu ada 214.516. Nah, kemudian di sebelahnya kita tambah lagi, yaitu tentang buat rata-rata kuantitas, ya. Yaitu kita tambah lagi kuantitas dan kita drag lagi ke values. Nah, jadi di bagian ini kita ubah ini menjadi rata-rata, ya. Itu dengan cara ini kita klik kanan. Nah, kemudian value field settings. Nah, di sini kita pilih average dan oke. Nah, sini sudah muncul untuk rata-ratanya, ya. Rata-ratanya itu 3,521,331,604. Nah, mungkin dari rata-rata ini kita sederhanakan lagi menjadi 2 angka di belakang desimal. Klik kanan itu value field settings, kemudian di bagian number format, ya. Di bagian number format, nah, di bagian number, nah ini sudah 2 desimal. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah lebih sederhana, ya. Ini kita rename menjadi rata-rata. Nah, kemudian di jumlah kuantitas kita juga mengubah number format, itu menjadi, untuk mengetahui apakah itu 25.000 atau 258.000 ataupun 2.500, itu dengan cara number format, kemudian number, kemudian kita use separator, ya. Kemudian oke. Ini sudah terlihat, ya. Untuk jumlah kuantitas itu ternyata 25.840 dengan rata-rata 5,06. Nah, ini untuk pivot tabel kategori. Nah, kemudian kita akan menambahkan pivot tabel lainnya untuk subkategori. Itu kita ke pesanan. Dan kemudian di sini sama seperti tadi, yaitu dengan cara insert, kemudian pivot table, dan pilih from table or range, existing worksheet, dan kita taruh di sini, klik OK. Nah, sudah muncul untuk pivot table yang kedua. Nah, di sini kita rename juga untuk nama tabelnya, yaitu pivot tabel atau PT. Ini kita checklist dulu untuk auto fit update-nya. Nah, kemudian kita tambahkan seperti tadi, ya, kuantitas, kita drag ke values. Nah, kemudian kita drag yang subkategori ke rows. Nah, ini sudah muncul. Untuk rows-nya kita rename jadi subkategori. Nah, ini sudah. Ini juga kita rename jadi
kuantitas ya, atau total kuantitas. Ini sudah terlihat bahwa subkategori itu ada baju kaos, ban sepeda, botol dan pegangan, dan juga yang lain-lain. Dengan baju kaos itu ada 19.379 ya. Kemudian untuk subkategori ini kita akan menambahkan persentase dari grand totalnya itu ada berapa persen ya. Nah, caranya kita tambahkan juga kuantitas di bagian values. Kemudian kita klik kanan di bagian ini, value field settings. Nah, kemudian kita menuju ke show values as, dan di sini kita pilih yang percent of grand total. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul berapa persennya dari grand total ya, dari maaf. Nah, ini misalnya contohnya ya, kita hapus terlebih dahulu. Nah, dan kita kembali ke sheet pivotnya. Ini sudah muncul untuk persenannya seperti ini ya. Nanti ini kita rename jadi ini untuk tabel kategori dan juga subkategori. Dan mungkin untuk bisa membedakan ya antara kategori dan subkategori, kita ubah desainnya. Kategori, misal kita pilih desain yang ini ya. Nah, kemudian untuk subkategori kita pilih desain yang ini atau ini ya. Nah, kemudian setelah ini kita akan menambahkan slicer atau untuk pemisah, atau untuk mengetahui ada beberapa data yang ada di setiap bagian. Nah, caranya kita klik bagian kategori, kemudian kita pivot table analyze dan insert slicer. Nah, sebenarnya kita checklist untuk bagian wilayah. Ya, wilayah saja kita checklist dan OK. Nah, kemudian akan muncul wilayah-wilayah yang sudah tercantum di tabel sebelumnya ya. Di bagian tabel sebelumnya itu, nah sini kita drag, kita taruh sini, dan kita akan mengetahui ada berapa data sih, misal di bagian di wilayah Banten. Nah, ini akan muncul ya datanya seperti ini. Total ada 41.761, dan di Denpasar ada 7.518, dan DIY itu ada 46.840, dan juga seterusnya. Nah, untuk mengkonekkan atau menghubungkan dengan subkategori ini, kita bisa klik di sini report connection, kemudian kita checklist di bagian subkategori. Oke. Nah, kemudian di bagian kategori maupun subkategori ini berubah sesuai dengan wilayah yang kita lihat ya. Wilayah yang kita cek. Nah, misal di DKI Jakarta untuk kategori baju kaos ya, itu ada berjumlah 1.673 ya, dengan persentase 8,59%. Nah, jadi seperti itu ya untuk menghubungkan antara kategori dan juga subkategori di slicer. Kita bisa mengetahui setiap ada beberapa produk di setiap wilayah melalui slicer ini. Nah, kemudian kita yang tambahkan timeline ya, atau insert timeline, itu sama seperti tadi, kita klik di bagian kategori, kemudian di pivot table analyze kita insert timeline, kita
checklist bagian tanggal pesan, kemudian oke. Nah, ini sudah muncul untuk tanggal pesan atau timelinenya. Jadi di timeline ini kita bisa mengetahui misal di tanggal berapa ada berapa barang yang sudah terpesan gitu. Terus misal di tahun, kita cek misal di tahun 2011. Nah, 2011 ini di bagian kategori total ada 11.687. Dan di tahun 2012 ada 65.836. Dan juga di tahun seterusnya. Ya. Nah, dan kita akan menghubungkan juga atau mengkonekkan kategori dengan subkategorinya. Nah, caranya kita ke report connection, kemudian checklist, bagian PT subkategori, dan oke. Nah, di sini juga sudah menunjukkan ya, misal baju kaos di tahun 2011 itu ada total 1027, kemudian di tahun 2012 ada 4.263, dan juga seterusnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di misal di tanggal 31 Desember tahun 2013. Nah, itu ada berapa sih? Nah, itu ada 6.378 ya. 6.378 data ataupun pesanan ya. Nah, kemudian kita lihat di tanggal 30 itu tidak ada pesanan, tanggal 29, 28 pun tidak ada pesanan. Nah, kemudian kita lihat di tanggal 1, 2, 3, 4. Kira-kira ini untuk pesanannya ada di akhir bulan. Jadi di setiap tanggal 30 ataupun tanggal 31 di akhir bulan ya. Itu terdata semua pesanannya itu ada berapa. Misal di Januari 30. Jadi seperti itu ya untuk melihat ada berapa pesanan yang keluar di tanggal sekian. Jadi kita bisa melihat melalui timeline ini ya. Di tanggal 30 Maret 2014 itu total ada 23 jumlah kuantitasnya. Dan baju kaos sekian, celana ketat, rangka balap, sepeda balap, topi. Nah, ini ada 23. Nah, jadi mungkin ini hasil dari pivot tabel dari data yang sudah terlampir tadi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Dan dari hasil tadi di timeline, jadi setiap tanggal 30 maupun tanggal 31 akhir bulan itu pesanan yang sudah ataupun pesanan yang dihasilkan yaitu setiap tanggal 30 ataupun tanggal 31. Nah, ini hasil dari pivot tabelnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.